Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat dimanapun kalian berada, apa kabar? Iya, semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam mendidik para generasi bangsa ya. Nah Bapak Ibu guru hebat, tahukah kalian bahwa mulai tahun pelajaran 2021-2022, Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah meluncurkan kurikulum paradigma baru sebagai penyempurnaan dari kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Kurikulum paradigma baru ini akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah penggerak dan pada akhirnya akan diterapkan di setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelum diterapkan pada satuan pendidikan, mari kita mengenal 7 hal baru yang ada dalam kurikulum paradigma baru. Simak informasi berikut ini. Struktur kurikulum. Profil pelajar Pancasila menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum. Capaian pembelajaran atau CP, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran secara umum. Struktur kurikulum paradigma baru terdiri dari kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka bersama guru dan kegiatan proyek. Selain itu, setiap sekolah juga diberikan keleluasaan untuk mengembangkan program kerja tambahan yang dapat mengembangkan kompetensi peserta didiknya, dan program tersebut dapat disesuaikan dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia di sekolah tersebut. Capaian pembelajaran. Hal yang menarik dari kurikulum paradigma baru yaitu jika pada KTSP dan kurikulum 2013 kita mengenal kompetensi inti dan kompetensi dasar, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa yang telah melalui proses pembelajaran, maka pada kurikulum paradigma baru kita akan berkenalan dengan istilah baru yaitu capaian pembelajaran atau CP yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Oleh karena itu, setiap asesmen pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru haruslah mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Pendekatan tematik. Pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD saja, pada kurikulum baru diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. Dengan demikian, pada jenjang SD kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 tidak harus menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajaran, atau dengan kata lain, sekolah dapat menyelenggarakan pembelajaran berbasis mata pelajaran. Jumlah jam pelajaran. Jika dilihat dari jumlah jam pelajaran, kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu seperti yang selama ini berlaku pada KTSP 2013. Akan tetapi jumlah jam pelajaran pada kurikulum paradigma baru ditetapkan per tahun, sehingga setiap sekolah memiliki kemudahan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Suatu mata pelajaran bisa saja tidak diajarkan pada semester ganjil, namun akan diajarkan pada semester genap atau dapat juga sebaliknya. Misalkan, mata pelajaran IPA di kelas 8 hanya diajarkan pada semester ganjil saja, sepanjang jam mata pelajaran per tahunnya terpenuhi, maka tidak menjadi persoalan dan dapat dibenarkan. Model pembelajaran.
Sekolah juga diberikan keleluasaan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran serta membuat asesmen lintas mata pelajaran. Misalnya berupa asesmen sumatif dalam bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek. Pada kurikulum paradigma baru, siswa SD paling sedikit dapat melakukan 2 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran. Sedangkan siswa SMP, SMA, dan SMK setidaknya dapat melaksanakan 3 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran. Hal ini sebagai tujuan penguatan profil pelajar Pancasila. Mata pelajaran TIK. Untuk mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang pada KTSP 2013 dihilangkan, maka pada kurikulum paradigma baru, pelajaran ini akan dikembalikan dengan nama baru, yaitu Informatika, dan akan diajarkan mulai pada jenjang SMP. Bagi sekolah yang belum memiliki sumber daya atau guru informatika, maka tidak perlu khawatir untuk menerapkan mata pelajaran ini, karena mata pelajaran ini tidak harus diajarkan oleh guru yang berlatar belakang TIK atau informatika, namun dapat diajarkan oleh guru umum. Hal ini disebabkan karena pemerintah Kemendikbudristek telah menyiapkan buku pembelajaran informatika yang sangat mudah digunakan dan dipahami oleh pendidik ataupun peserta didik. Penyatuan IPA dan IPS. Untuk mata pelajaran IPA dan IPS pada jenjang sekolah dasar kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 yang selama ini berdiri sendiri, dalam kurikulum paradigma baru, kedua mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan dengan nama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS. Hal ini bertujuan agar peserta didik lebih siap dalam mengikuti pelajaran IPA dan IPS yang terpisah pada jenjang SMP. Sedangkan pada jenjang SMA, peminatan ke jurusan IPA, IPS, dan bahasa kembali dilaksanakan pada kelas 11 dan 12. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.